Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya Nian, dan selamat datang di Bedah Film episode pertama. Tapi sebelum kita lihat seperti apa bedah filmnya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi, saya nggak bosen-bosen ngingetin. Jangan lupa untuk support saya dengan subscribe dulu channel ini, supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Dan di sini saya sudah mencatat beberapa scene yang menurut saya penting dan nilai emosionalnya tuh tinggi banget. Pertama, pada saat Antonio itu akan mendapatkan kekuatan ajaibnya. Jadi di situ kan Antonio itu minta Mirabel untuk nemenin dia. Dan di situ juga Mirabel itu digambarkan teringat pada saat dia melakukan hal yang sama dan kemudian zong, dia nggak dapat kekuatan apa-apa. Dan kemudian setelah Antonio dapat kekuatannya kan seluruh keluarga tuh foto bareng. Mirabel terlupakan gitu. Dan di situ Mirabel itu jadi mempertanyakan, kenapa seluruh keluargaku itu dapat keajaiban sementara aku enggak. Dan saat itulah Mirabel itu merasa berbeda dan tidak dianggap oleh keluarganya. Terus yang kedua adalah pada saat Luisa itu menceritakan bahwa dia itu sebenarnya merasa tertekan karena semua orang itu selalu minta tolong sama dia. Dia merasa diberikan beban yang terlalu banyak dan orang itu menuntut dia terlalu banyak. Dan dia juga ada kekhawatiran atau ketakutan, gimana aku ini kalau aku tuh tanpa kekuatanku. Ini nih relate banget gak sih dengan keadaan kita sehari-hari. Jadi saya sih sering merasa ya, kalau kita itu punya saudara atau punya teman yang punya kemampuan lebih, seringkali kita itu terus memberikan beban yang berlebihan sama dia karena merasa dia lebih bisa, entah itu kayak kemampuan finansial atau apa, dan kita lupa bahwa teman atau saudara kita itu pun sebenarnya pengen diperhatikan, pengen diperlakukan lembut, dan juga ada pertanyaan, ada rasa capek juga dengan semua beban-beban itu gitu. Terus ketiga, pada saat si Bruno itu mau meninggalkan Mirabel, pas Mirabel itu mau ke tempatnya Isabel, Bruno itu bilang sama Mirabel, nanti kalau kamu berhasil menyelamatkan keajaiban keluarga Madrigal, jangan lupa untuk kunjungin aku ya. Terus itu dijawab sama Mirabel, kalau aku berhasil menyelamatkan keajaiban keluarga Madrigal, aku akan mengembalikan kamu dalam keluarga ini. Itu tuh scene yang deep banget sih buat saya. Kayak gimana ya, sedih ya Bruno, dia itu kayak dibuang sama keluarganya gitu karena dia itu meramalkan sesuatu yang buruk, bukan cuma tentang ramalan tentang Mirabel tapi juga ramalan-ramalan yang lain. Karena nggak sesuai ekspektasi, dia itu dianggap negatif dan kemudian ya udah, dia dibuang sama keluarganya. Makanya itu ada lagunya We Don't Talk About Bruno. Terus yang keempat adalah pada saat Isabel itu akhirnya mengaku bahwa dia itu mau tunangan dengan Mariano, mau menikah dengan Mariano, itu sebenarnya bukan keinginan dia tapi untuk keluarganya. Dan betapa dia sebenarnya tertekan karena dia itu selalu dituntut untuk tampil jadi gadis manis yang sempurna. Padahal dia itu nggak cuman itu, dia tuh pengen mengekspresikan dirinya, tapi orang tuh tidak akan menerima itu. Jadi dia tuh harus menahan diri supaya dia itu tetap perfect di mata semua orang. Kelima, pada saat Mirabel dan Alma itu berdebat tentang apa yang membuat keluarga Madrigal dan juga keajaiban mereka itu hilang. Di sini kan Alma itu menyerang Mirabel bahwa itu tuh karena kamu itu yang membuat keluarga ini menjadi hancur. Sementara Mirabel itu karena sedih dengan perkataan si Alma itu, kemudian dia itu bilang bahwa apapun yang aku lakukan itu nggak pernah cukup untuk kamu. Apapun yang dilakukan anggota keluarga yang lain itu nggak pernah cukup untuk kamu. Dan itu yang bikin keluarga ini hancur. Dan di situ dari ekspresi mukanya Alma itu dia bener-bener kayak shock. Dan mungkin di titik itu tuh dia tuh mulai kayak sadar gitu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Lalu keenam, itu pada saat Alma itu menceritakan perjalanan hidupnya dia dulu pada Mirabel, mulai daripada saat dia gadis, kemudian dia menikah, punya 3 anak, melarikan diri dengan Pedro, sampai akhirnya kehilangan Pedro. Itu tergambar banget bagaimana sebenarnya beratnya beban hidup dia dan kenapa dia akhirnya itu berubah menjadi orang yang sangat keras, yaitu semata itu adalah usaha dia untuk menjamin, menjaga bahwa keluarganya itu tetap aman, keajaiban mereka itu tidak hilang dan semuanya itu berjalan dengan sempurna.
sempurna karena dia itu merasa dapat kesempatan lagi setelah kehilangan Pedro. Ini ngasih insight kita sih bahwa seseorang itu menjadi jahat atau antagonis itu bukan serta-merta, tapi pasti ada sesuatu yang melatar belakangi itu. Dan kadang itu adalah karena luka dan juga beban di hatinya yang belum selesai. Terus ketujuh dan terakhir itu adalah pada saat Mirabel itu diserahin gagang pintu ya, dan kemudian dipasang di pintunya rumah barunya dan mau dibuka. Jadi keluarga Madrigal yang lain memberi dia kehormatan itu karena merasa bahwa Mirabel itu adalah anak yang menyatukan keluarga ini lagi. Kemudian Bruno bahkan bilang bahwa kamu itu adalah keajaiban sesungguhnya dari keluarga ini. Itu tuh kayak pengakuan untuk Mirabel yang selama ini dia cari. Selama ini dia selalu berusaha keras supaya dia itu bisa melakukan sesuatu untuk keluarganya. Dan detik itu dia tuh kayak mendapatkan semua itu. Seluruh keluarganya itu kayak mengakui bahwa kamu itu adalah anak yang pemberani dan kamu yang sudah menyatukan kami semua. Dan yang terakhir mau saya sampaikan dari film ini adalah nilai moralnya. Di sini saya ada 3 sih nilai moralnya. Yang pertama, bahwa yang menyatukan sebuah keluarga itu sesungguhnya adalah perasaan saling menerima satu sama lain. Semua orang itu adalah pribadi yang berbeda. Kita semua itu adalah pribadi yang berbeda. Apa yang kita anggap benar, kita anggap baik, itu bisa jadi tidak benar dan tidak baik bagi orang lain. Dan keluarga itu adalah menerima semua itu, saling menghormati, saling memperhatikan perasaan orang lain, tidak menuntut dan tetap hidup berdampingan. Dan sebaliknya, tuntutan tanpa memperhatikan perasaan satu sama lain itulah yang akan menghancurkan sebuah keluarga. Terus nilai moral yang kedua, menurut saya kalau istilah Jawa itu adalah sawang sinawang, atau kalau bahasa Indonesia mungkin adalah rumput tetangga itu selalu tampak lebih hijau. Jadi di sini kan digambarkan betapa Mirabel itu melihat Luisa itu adalah sosok yang sempurna, Isabel itu adalah sosok yang sempurna, hidupnya itu perfect lah karena mereka punya kekuatan ajaib yang dia tidak punya. Tapi ternyata di balik apa yang dia lihat sempurna itu ada tekanan juga, perasaan tidak nyaman. Jadi pada saat Mirabel itu merasa bahwa Luisa dan Isabel itu lebih bahagia dari dia, sebenarnya enggak gitu juga. Dan itu yang sering terjadi sama kita. Kita itu melihat bahwa hidup orang lain tuh lebih mudah, lebih happy dari kita terkadang ya. Tapi seringkali itu tuh salah, karena sebenarnya semua hidup tuh kan ada positif dan negatifnya, dan tergantung bagaimana kita menjalani dan memaknainya juga. Lalu yang terakhir, bahwa sifat buruk, karakter yang buruk, seseorang menjadi jahat atau antagonis, itu pasti ada latar belakangnya, bukan serta-merta terjadi. Mungkin saja itu tuh terjadi karena masa lalu dia yang berat atau luka yang dia rasakan dan dia itu belum sepenuhnya berdamai dengan perasaan itu. Itu kenapa di dunia psikologi kemudian disebutkan bahwa semakin seseorang itu menyadari kehidupannya dan bisa memaknai apa yang terjadi dalam hidupnya, itu dia akan semakin menjadi pribadi yang sehat. Jadi menyadari dan memaknai, bukan melupakan. Karena pada saat kita berusaha melupakan, sebenarnya kita itu menekan ke alam bawah sadar. Hal itu masih ada, cuman kita tidak ingat lagi, tapi itu akan masih mempengaruhi sifat kita, mempengaruhi bagaimana reaksi kita pada keadaan, dan juga mempengaruhi sikap kita pada orang lain. Karena itu, untuk menjadi pribadi yang sehat, ayo kita kenali diri kita. Jadi bukan dilupakan ya. Oke teman-teman, jadi kira-kira kayak gitu apa yang bisa saya maknai dari film Encanto ini. Menurut saya ini deep banget sih, pesannya itu banyak banget. Dan mungkin kalau untuk anak-anak, untuk anak saya yang umur 10 tahun, dia belum bisa menangkap seluruh isi dari film ini ya. Tapi pada saat saya cerita sama dia, ini gini loh kak, dia terus kayak ngerti gitu sih. So mungkin teman-teman yang nemenin anaknya nonton bisa bantuin untuk dapat insight-nya apa sih. Dan sekian video kali ini teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, please subscribe dulu channel ini supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Bye bye.